Buddhisme memandang segala sesuatu adalah kosong itu bukan berarti bahwa kosong itu berarti tidak ada. Kita tidak mengatakan eh, kita menjadi seorang nihilistik ataupun mengatakan segala sesuatu itu adalah eternal, abadi. Enggak, justru Buddhisme mengatakan segala sesuatu adalah di jalan tengah, melihatnya sebagai kekosongan, tapi bukan berarti bahwa kosong itu berarti tidak ada. Tapi kosong di sini mengatakan bahwa kosong itu adalah bahwa dia tidak berdiri sendiri. Karena dia tidak berdiri sendiri, berarti artinya apa? Artinya dia adalah saling bergantung. Karena dia saling bergantung, maka tidak ada gunanya bagi kita untuk melekat sama dia. Nah, itu tujuannya Buddha. Kenapa? Kenapa Buddha mengajarkan itu? Karena kemelekatanlah yang membuat kita menderita. Kalau tidak ada kemelekatan, dalam bahasa Sanskrit adalah tanha, kemelekatan ya. Jadi, kalau tidak ada kemelekatan di situ, maka tidak ada yang namanya penderitaan. Gitu. Karena tidak adanya penderitaan, maka tidak ada sebab bagi kita untuk menderita. Gitu. Kalau tidak ada penderitaan, maka yang ada hanya kebahagiaan. Dan bukankah manusia pada dasarnya mencari kebahagiaan dan tidak ingin menderita, terlepas dari agama apapun kita? Ya kan? Jadi nggak ada di dunia ini tuh yang ingin menderita. Saya pikir tidak ada satu. Saya pikir kita beragama pun dengan tujuan supaya kita tidak ingin menderita kan. Kita tidak ingin menderita karena di agama A mengajarkan bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu akan masuk di neraka. Di neraka kamu akan disiksa di neraka jahanam, misalnya. Agama kebanyakan akan mengatakan itu supaya kita melakukan yang sebaliknya, itu melakukan kebajikan. Berarti dasar kita melakukan kebajikan adalah karena kita tidak ingin menderita dan ingin bahagia, yaitu lahir di surga. Baik itu surga versi Muslim, versi Kristen, versi Katolik, versi Buddhis, versi Hindu, versi Konghucu, versi aliran kepercayaan, dan segala macam. Pada dasarnya, semua orang itu menginginkan kebahagiaan dan tidak menginginkan tidak menginginkan penderitaan. Maka kalau ditanya kepada teman-teman kita yang ateis pun kan harusnya sama. Kok kamu ateis sih? Kok kamu tidak mau beragama? Nah, kan kalau kita belajar secara filosofis ya, maka jawabannya adalah bahwa agama maupun tidak beragama mengajarkan saya bahwa untuk menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu apa? Pada dasarnya adalah orang yang tidak menyakiti diri sendiri maupun tidak menyakiti orang lain. Kan begitu. Nah, cuman cara membuat manusia itu manut, membuat manusia itu nurut, ya punya dua cara kan. Satu adalah dengan hadiah, dua adalah dengan hukuman. Ya kan yang kita kenal dengan stick and carrot gitu loh. So, ada agama yang menggunakan stick, kebanyakan sticknya itu dalam artian bahwa kalau kamu tidak melakukan A, akibatnya adalah ini, tidak melakukan B, akibatnya jadi semua dikasihnya adalah kalau kamu tidak melakukan ini neraka, ini, gitu loh. Ya, walaupun tentu ada kalau kamu melakukannya dengan baik, maka kamu akan jaminan surga dan segala macam. Nah, ada orang-orang yang tidak mau terbelenggu dalam tanda kutip tentunya dengan aturan-aturan main yang seperti itu, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang mereka tidak mau mempercayai sesuatu yang tidak terlihat gitu loh, bahwa oh tidak bisa dibuktikan. Tuhan itu mana? Di mana? Buddha itu mana? Lu belum pernah lihat Buddha? Nggak pernah. Terus berarti Buddha tak ada dong. Nah, seperti itu. Jadi ada orang yang tidak mau menerima konsep seperti itu, and it's fine gitu loh. As long as kita bisa sepakat bahwa baik yang beragama maupun tidak beragama, pada dasarnya adalah kita menginginkan kebahagiaan dan tidak menginginkan penderitaan. Itu aja. Lalu kita dalam Buddhisme memandangnya sebagai, oke, apa sumber penderitaan saya? Sumber penderitaan saya adalah keinginan atau kemelekatan. Selama kita masih mempunyai keinginan, maka kita akan selalu menderita. Gitu loh. Ya kan? Ketika dapat menderita karena takut kehilangan, ketika belum dapat menderita karena nggak dapat-dapat. Orang miskin menderita karena tidak mendapatkan kekayaan, orang kaya menderita karena takut kehilangan kekayaan. Segala sesuatu ada penderitaannya. Ketika lapar menderita, ketika kekenyangan juga menderita. Gitu loh. Sama.
Ketika kita terlalu nihilistik itu akan menderita, ketika terlalu eternalisme juga menderita. Maka Buddhisme mengajarkan jalan tengah, yaitu melihat segala sesuatu sebagai tidak berdiri sendiri dan saling bergantung. Kalau kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu tidak berdiri sendiri dan saling bergantung, maka seharusnya bahwa kalau kita bisa mengikuti jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, jalan loh ya, Buddha tidak mengatakan dia itu sebagai agama ataupun dogma yang harus diikuti plek plek plek, enggak. Buddha tuh hanya menemukan jalan itu kayak kayak apa ya? Kayak teman-teman di Jakarta, saya nggak tahu di orang Jakarta apa bukan, ataupun dimanapun itu, tiba-tiba ada teman kita yang mengatakan, gua menemukan sebuah jalan supaya lu ke kantor tidak macet. Ah, yang bener lu, gitu kan ya, lu kalau mau lu ikut sini, gua tunjukin jalannya. Ya, gue tunjukin jalannya, lu rasain sendiri. Kalau lu merasa jalan ini lebih cepat dan bikin lu lebih cepat ke kantor dan tidak macet-macetan berjam-jam, lu ikutin. Tapi setelah gue tunjukin jalan dan lu merasa terlalu bahaya buat lu atau ternyata nggak benar, ya udah lu nggak usah ikutin. Nah, Buddhisme itu seperti itu. Buddha tuh tidak memaksakan ajarannya ke penganutnya gitu loh. Gitu loh. Kamu boleh aja coba jalan yang lain, why not? Gitu loh. Kalau kamu lebih suka jalan yang lain, ya nggak apa-apa. Gitu loh. So it's a freedom of choice sebenarnya Buddhisme itu. Ya terlepas dari ritual dan segala macam, but that is number two gitu loh. Kita kan ngomongnya itu adalah secara filosofi dan cara pandangnya seperti itu ya. Oke. Eh, jadi karena kita sudah bahas tadi di bab sebelumnya itu adalah segala sesuatu yang tersusun tidak kekal, ya segala emosi itu adalah menyakitkan. Kenapa ini penting dua hal ini bahwa kita memahami segala sesuatu itu tidak kekal supaya kita tidak melekat ujungnya itu. Segala emosi itu menyakitkan berarti artinya apa? Bahwa kalau kita memberikan emosi terhadap suatu kejadian atau kejadian apapun dalam hidup kita, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan maupun netral, kita akan menderita. Gitu loh. Mungkin yang netral aman, tapi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini akan menderita. Menyenangkan itu berarti membuat kita menjadi addicted, pengen lagi dan pengen lagi dan pengen lagi. Tidak menyenangkannya juga menderita karena kita menderita ketika sedang mengalaminya dan berusaha keras untuk menghindarinya. Proses berusaha keras untuk menghindarinya itu pun juga adalah penderitaan. Kita takut miskin, maka kita mati-matian bekerja. Berarti mati-matian bekerja. Kata mati-matian bekerja itu kan menderita kan ya. Hanya karena takut miskin. Gak tahu ya. Kebahagiaan menjadi orang kaya itu sungguh bahagia. Maka kita mati-matian bekerja untuk mempertahankannya. Menderita juga. Ya toh, seperti COVID saat ini kan. Harusnya seperti COVID saat ini, harusnya ada orang yang menganggap bahagia aja karena berarti uang jajan saya hemat uang jajan, saya hemat pengeluaran jalan-jalan tahunan, saya hemat biaya ini itu yang nggak penting. Tapi bagi ada orang lain yang menderita karena mata pencahariannya hilang, ya kan? Segala macam. Jadi segala sesuatu tuh bisa dilihat dari dua sisi ini, tiga sisi kalau mau, menderita, menyenangkan, dan netral. Seperti itu. Ya kan? Bagi orang-orang yang sekarang setelah setahun mulai nyaman dengan bekerja lewat online, nggak perlu ke kantor, macet-macetan 2 jam ke kantor, 2 jam pulang dari kantor, merasa nyaman dengan pekerjaan online, bisa duduk di rumah, ngopi, angkat kaki, ya sangat bersyukur dengan adanya COVID. Tapi bagi orang-orang yang sangat tergantung dengan misalnya dunia sales, marketing, atau yang door to door, yang harus apalah kayak gitu-gitu, mungkin akan sangat menderita sekali dengan COVID ini seperti itu. So there are always two things gitu. Ada selalu dua sisi dari sebuah koin, toh ya. Nah, maka ilmu ketiga yang diajarkan oleh Buddha itu adalah kalau kita memang punya pemahaman tentang seorang Buddhis, ya topiknya buku kita kan tentang what makes you not a Buddhist gitu. Jadi if you are a Buddhist, dan kamu harus menerima bahwa pelajaran pertama, segala sesuatu yang tersusun adalah tidak kekal. Yang kedua, segala emosi itu menyakitkan. Yang ketiga, segala sesuatu tidak memiliki keberadaan yang sejati, atau segala sesuatu itu adalah
kosong, seperti itu ya. Kalau segala sesuatu adalah kosong, berarti fungsinya apa? Nanti ada di akhir dari kelas kita ya. Dalam filsafat Buddhis, apapun yang dicerap oleh pikiran tidak eksis sebelum pikiran itu mencerapnya. Hal itu bergantung pada pikiran. Hal itu tidak secara eksis secara mandiri sehingga hal itu tidak benar-benar eksis. Ini bukan mengatakan bahwa hal itu rada-rada tidak ada. Buddhis menyebut dunia yang kita cerap ini sebagai kebenaran relatif, kebenaran diukur dan dilabel oleh pikiran biasa kita. Agar memenuhi syarat sebagai kebenaran sejati, kebenaran itu haruslah bukan bentukan, bukan produk imajinasi dan harus terbebas dari penafsiran. Walau Siddhartha merealisasi kekosongan, kekosongan tidak diciptakan oleh Siddhartha ataupun orang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang, Buddha tidak menciptakan kekosongan, Buddha tidak menciptakan surga, Buddha tidak menciptakan neraka, Buddha tidak menciptakan manusia maupun alam semesta, seperti itu. Kekosongan bukanlah hasil dari penemuannya, bukan pula dikembangkan sebagai teori untuk membantu orang bahagia. Entah Siddhartha mengajarkannya atau tidak, kekosongan sudah selalu kekosongan, walaupun sebaliknya kita bahkan tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa kekosongan sudah selalu seperti itu, karena kekosongan itu sendiri melampaui waktu dan tidak punya wujud. Gitu ya. Intinya kekosongan itu sendiri pun juga sama, dia tidak berdiri sendiri dan saling bergantung. Gitu loh. Kekosongan tidak meniadakan pengalaman sehari-hari kita. Siddhartha tidak pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang spektakuler, lebih baik, lebih murni, atau lebih suci menggantikan apa yang kita cerap. Ya, ini berarti bahwa Buddhisme tidak mengajarkan kita janji-janji surga yang mengatakan bahwa, hei, kamu sebagai manusia, hidupmu saat ini itu menderita. Kamu tuh harus mencari sesuatu yang suci, murni, itu adalah adanya di surga. Buddha tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang Buddha ingin ajarkan kepada umatnya itu adalah pembebasan sempurna. Yaitu pembebasan sempurna itu ya bahwa bahkan melampaui surgawi ataupun nerakawi gitu loh. Setelah kosong itu apa? Setelah kosong itu adalah nirwana. Apakah nirwana itu surga? Bukan. Seperti itu. Ia juga bukan anarkis yang menentang tampilan atau jalannya keberadaan dunia ini. Ia tidak mengatakan bahwa penampilan pelangi itu tidak ada ataupun tidak ada yang namanya secangkir teh. Kita bisa menikmati pengalaman kita, tetapi hanya karena kita bisa mengalami sesuatu, bukan berarti hal itu betul-betul ada. Siddhartha semata-mata menganjurkan agar kita menguji pengalaman kita dan mempertimbangkan bahwa itu bisa saja hanya ilusi sementara seperti mimpi di siang bolong. Nah, melihat pelangi yang indah sekali, full pelanginya setengah lingkaran. Full setengah lingkaran. Lalu ketika ngomong ini saya teringat bahwa pelangi itu hanya bisa dinikmati dari jarak tertentu, sudut tertentu, jam tertentu, kondisi uap air atau kelembapan udara ketika itu. Tapi kalau saya mencoba langsung turun ke rumah, ke lantai dasar, naik motor mencari ujung pelangi itu, maka saya akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Saya tidak akan pernah menemukannya gitu. Tapi dia hanya bisa dinikmati dari atap di mana saya sedang berdiri ketika itu. Mungkin di tetangga yang sebelahnya belum tentu bisa melihat, atau yang di seberang sana belum tentu bisa melihat. Tapi dari sisi saya bisa, karena syarat dan ketentuan berlakunya memenuhi syarat itu semua. Seperti itu. Jadi apakah kita mengatakan bahwa kita tidak boleh menikmati pelanginya? Enggak. Pelanginya silakan dinikmati, tapi kita tahu bahwa itu adalah bentukan, itu adalah kumpulan gitu loh. Segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Sifat yang pertama tadi, segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal. Pelangi terbentuk dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J agar bisa terjadi pelangi. Seperti itu. Satu saja tidak ada syaratnya, maka kita tidak bisa menikmati pelangi tersebut. Ya toh? Seperti itu. Satu saja itu maksudnya apa? Manusianya. Apakah teman-teman berpikir bahwa seekor anjing melihat pelangi lalu dia akan duduk dengan wow, pelangi. Apakah anjing bisa begitu? Nggak bisa kan? Bagi anjing pelangi itu ya saya nggak tahu anjing melihat pelangi itu sebagai apa, tapi nothing. Tidak memenuhi syarat itu gitu. Tapi manusia yang bisa mencerap pelangi, memahami bahwa pelangi itu indah, tahu bahwa pelangi itu terjadi karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Wah, keren ya. Nah, ada pemaknaan di situ. Nah, itu yang tadi mengatakan, karena dia tidak kekal, lalu kita memberikan emosi, segala emosi itu menyakitkan, bahwa, ketika ada gembira, ketika nggak ada, sedih, mencari.
Mencari itu artinya apa bagi orang yang demen sama pelangi? Ya, berarti tiap kali hujan dia ke atas gentengnya menengok 360 derajat kok nggak ada pelangi. Ya, kecewa. Gitu loh. Jadi Buddha mengajarkan segala sesuatu itu adalah kekosongan itu adalah agar kita tidak gampang kecewa. Ada ya bagus, syukurin. Bersyukur. Oh ya bagus ya. Tak ada ya sudah, tak apa-apa. Kalau kita bisa menyadari hal yang seperti ini, maka dunia akan damai, ceritanya begitu. Damai diri sendiri, damai melihat dunia. Seperti itu. Ya kan ya? Jadi Buddha juga tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menikmati secangkir teh. Silahkan nikmati secangkir tehnya. Nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi juga jangan melekat sama tehnya sehingga kita rela bayar jutaan rupiah untuk segelas teh. Ya kan? Es teh tawar itu di warteg itu kan 1.000, 2.000 gitu loh es teh tawar ya. Tapi kalau kita ke mall atau kita pergi beli es teh tawar yang premium, nah kita rela membayar puluhan ribu untuk teh merek Dilmah, untuk teh merek Twinings. Nah, itu kan sudah mulai berlebihan. Nah, gitu maksudnya ya. Siddhartha tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada secara real ataupun tidak ada gitu. Tapi Buddhisme mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada adalah karena ada kondisi tertentu, ada syarat dan ketentuan berlakunya. Ini karena manusia semakin menciptakan keinginan-keinginan, semakin menciptakan sesuatu yang lebih heboh, lebih lebih baru, yang lebih fantastis, yang kayak gitu-gitu gitu. Ini yang ditolak oleh Buddhisme sebenarnya bahwa bukan berarti tidak boleh, tapi tahu bahwa oke, ini adalah tergantung pada syarat dan ketentuan berlaku. Saya boleh menikmatinya tapi tidak perlu melekat kepadanya. Seperti itu. It's okay untuk enjoy, tapi jangan melekat. Kita jangan terbentur dengan nihilisme mengatakan bahwa teh ini tak ada ataupun mengatakan bahwa teh inilah paling enak sedunia, saya tidak akan minum teh yang lain lagi. Jadi agak terlalu ekstrim ataupun agak terlalu nihilistik seperti itu. Jadi nggak usah teh ulung oke lah, oke mahal ya udah minum ya udah minum aja nggak apa-apa. Gitu loh. Dia tidak akan mengatakan tidak ada teh atau teh adalah kekosongan. Jika harus mengatakan sesuatu, ia akan menyarankan bahwa teh itu tidak seperti yang terlihat. Misalnya, teh adalah dedaunan mengeriput dalam air panas. Namun beberapa orang yang fanatik terhadap teh terhanyut pada daun itu dan memperhatikan khusus menciptakan nama seperti naga besi dan menjualnya dalam kantong kecil seharga ratusan dolar. Bahwa Buddhisme mengajarkan, lihatlah teh sebagai teh gitu. Seperti itu ya. Tapi ya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh minum teh Dilmah ataupun merasa jijik meminum teh Sariwangi ataupun sebaliknya seperti itu. Just enjoy it, but you realize the true value seperti itu. Dalam cerita lain dari fabel Buddhis Jepang, dua biksu Zen hendak menyeberang sungai, biksu ya, berarti harusnya mereka tidak boleh bersentuhan dengan wanita secara aturannya seperti itu. Menyeberang sungai ketika seorang gadis muda meminta mereka menggendongnya melewati arus yang deras, jadi kayak banjir dia mau nyeberang sungai gitu. Kedua biksu ini sudah mengambil sumpah tingkat lanjut dan tidak diperbolehkan menyentuh perempuan. Namun tanpa keraguan, biksu yang lebih tua menggendong gadis itu di punggungnya dan berjalan menyeberang. Oh, digendong dong sama dia. Pasti temennya itu kan mikir kan, ini kok biksu ini kok melanggar aturan loh kamu loh gitu. Ketika mereka sampai di seberang, ia menurunkan gadis itu dan tanpa basa-basi langsung berlalu, melanjutkan perjalanan dua biksu ini seperti itu. Beberapa jam kemudian biksu yang muda tidak tahan lagi. Kita ini biksu kan? Kenapa tadi kamu menggendong gadis itu? Biksu yang tua menjawab, aku sudah dari tadi menurunkannya, kenapa kamu masih menggendongnya? Menurut saya ini keren sekali. Dengan dalam urusan topik segala sesuatu adalah kekosongan ini. Bahwa biksu itu menganggap menggendong gadis yang dia lakukan itu ya untuk membantu si gadis itu, dia tidak melekat akan hawa nafsu terhadap si gadis tersebut gitu loh. Tapi yang biksu Buddha ini melekat dengan aturan yang dia pegang, tidak terima dengan pelanggaran yang dia pegang, seolah-olah hukum yang dia jalanin itu segala sesuatu yang mutlak sehingga dia tidak bisa bebas dari kemelekatan itu. Sehingga dia tidak tahan gitu. Akhirnya dia ngomong, "Kok kamu melanggar aturan loh?
Kok kamu pikirnya kok segitunya? Saya sudah turunkan cewek itu dari tadi, kamu masih gendong dia di batinmu. Nah, kan keren. Nah, jadi itu kekosongannya. Si biksu tua itu paham. Dia sudah memahami kekosongan. Ya wes lah. Seperti itu. Ya kan ya? Nah, tapi si biksu muda ini ya nggak paham. Walaupun bukan dia yang gendong loh. Yang gendong tuh biksu tuanya loh. Si biksu muda nggak gendong. Tapi dia gendong di mentalnya. Nah, seperti itu. Ini bisa kita ngomongin tentang kemarahan, kecemburuan, segala macam. Ya kan ya? Bahwa kita mengalami suatu kejadian di kantor, atau di mall, atau di jalan, atau di mana ada orang yang bikin kita kesel, segala macam. Sampai ke kantor atau sampai pulang ke rumah, kejadian itu masih nempel di kepala kita, nggak kita lepas-lepas. Padahal kejadiannya sudah berlalu. Kecemburuan, dendam, yang selalu kita bawa di pikiran kita akan ingat dia bertahun-tahun kejadian yang lampau pun kita bawa-bawa. Trauma masa kecil, trauma masa muda, ketakutan kita akan hal-hal tertentu yang membuat kita menjadi trauma, luka batin dan segala macam itu karena kita bawa terus dia dari kejadian yang bertahun-tahun lama lampaunya yang sampai hari ini pun masih bisa kita jelaskan detik per detik kejadiannya. Itu karena kita membawanya, melekat kita sama kejadian itu. Nah, inilah yang coba dijelaskan oleh Buddha bahwa kalau kita masih selalu melekat dengan kejadian masa lampau, kita akan menderita. Gitu. Dan memang iya, trauma itu kan membuat kita menderita. Maka kita diajarkan untuk berlatih untuk melepas. Gitu loh. I know it's easier said than done, tapi inilah ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu bahwa segala sesuatu itu adalah kosong. Gitu loh. Yang bikin kita menderita adalah karena persepsi kita. Kita tempel dia. Gitu. Kadang kebanyakan orang menerima sampai titik pandang bahwa benda-benda ini punya nilai, sulit bagi pecinta merek Louis Vuitton, Tumi, Eiger, ya, Tommy Hilfiger, dan segala macam, untuk memahami kekosongan hakiki dari obsesinya terhadap tas kulit asli, apalagi kekosongan hakiki dari tas itu sendiri. Diperkuat oleh budaya populer, pentingnya status dan label borjuis menjadi makin kukuh dalam pikiran kita, membuat dunia kita makin lama makin semu. Makin lama makin semu karena kita sibuk mempertahankan status. Seperti dalam konteks Miss Universe, semua yang kita lakukan atau pikirkan di dunia ini didasarkan pada sistem logika bersama yang sangat terbatas. Kita terlalu banyak menekankan pada kesepakatan. Bila mayoritas sepakat bahwa sesuatu itu benar, maka hal itu biasanya menjadi sah. Film megah yang jelek bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa, sementara film independen yang bagus hanya ditonton oleh segelintir orang. Ya toh? Kan bisa seperti itu. Ataupun berita-berita clickbait zaman sekarang ini, ya, beritanya heboh, bombastis, ternyata pas diklik isinya kagak ada hubungannya sama judul beritanya. Kayak gitu kan. Demi apa? Ya, demi menarik pembaca gitu loh. Demi apa mengikuti tren seperti itu. Jadi apa namanya? Segala sesuatu di dunia itu terkesannya adalah kalau kata Buddhisme itu terseret arus. Kita mau nggak mau mengikuti arus. Sedangkan Buddhisme sukanya itu melawan arus. Seperti itu. Apa yang kebanyakan orang inginkan dan mau, Buddhisme justru nggak mau. Maka kesannya kayak kalau semakin lama belajar Buddhisme itu passion kita terhadap harta tahta dan pasangan itu tuh menjadi agak-agak diredam gitu loh karena kita diajarkan untuk selalu melihat segala sesuatu adalah kekosongan gitu loh. Kayak gitu. Jadi untuk orang yang pengennya saya mau jadi orang paling kaya sedunia, ya mungkin ketika ketemu sama Buddhisme, wah ini mungkin ya agak susah gitu. Tapi dia lupa bahwa kalau kita belajar tentang hukum karma, maka kita tahu bahwa untuk menjadi kaya adalah harus banyak berdana, bukan semakin pelit.